pertama yaitu mengenai proses pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya. Dengan hasil yang berbeda, Oranasu dan Connolly di tahun 1993 mendefinisikannya sebagai serangkaian operasi kognitif yang dilakukan secara sadar yang mencakup unsur-unsur lingkungan pada waktu dan tempat tertentu. Narayan dan Coronan Perry 1997 mempertimbangkan pengambilan keputusan sebagai interaksi antara masalah yang perlu dipecahkan dan seseorang yang ingin menyelesaikannya dalam lingkungan tertentu. Ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk mencapai sebuah keputusan, yakni harus menyadari bahwa perlunya membuat keputusan, menentukan tujuan yang akan dicapai, menghasilkan alternatif yang mengarah pada pencapaian tujuan yang diajukan, mengevaluasi apakah alternatif ini memenuhi harapan seseorang, dan yang terakhir yaitu menentukan alternatif terbaik yang dapat menyeratkan hasil global yang efisien. Langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Langkah ini dapat berupa respon terhadap suatu kejadian yang problematis, ancaman, atau peluang. Dan untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan membutuhkan informasi mengenai lingkungan, keuangan, serta operasi. Yang kedua yaitu pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Ketika definisi atas suatu masalah atau peluang telah selesai, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya dimulai. Dalam tahap ini, sebanyak mungkin alternatif yang praktis diidentifikasi dan dievaluasi. Selanjutnya yaitu pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahapan yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih suatu dari beberapa alternatif. Walaupun tahapan ini tampaknya rasional, tetapi keputusan akhir seringkali didasarkan pada pertimbangan politik dan psikologis dibandingkan pada fakta-fakta ekonomi. Yang keempat yaitu penerapan dan tindak lanjut. Kesuksesan atau kegagalan atas keputusan akhir tergantung pada efisien dan penerapannya. Penerapan tersebut berhasil jika orang-orang menguasai sumber daya organisasi yang benar-benar berkomitmen untuk melakukannya. Jenis-jenis dari model proses ada 3 model, yaitu model ekonomi, model sosial, dan model kepuasan Simon. Model ekonomi tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara beragam motif dan tujuan. Yang kedua yaitu model sosial. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada kenyataannya adalah tradisional, maksud saya adalah irasional, dan keputusan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Yang ketiga yaitu model Simon. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan dan belajar, akan tetapi terbatas pada batasan rasional mereka. Selanjutnya, cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan seperti menggunakan pendekatan rasional dengan menganalisis variabel-variabel terkait, menggunakan metode tertentu dengan tahapan yang jelas dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Tenaga profesional adalah mereka yang memiliki kompetensi bidang yang teliti dan mampu memilih metode penelitian yang tepat dan menggunakannya. Dengan proses tersebut, maka keputusan rasional memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan dapat membuat akuntabilitas dan dijelaskan mengapa suatu keputusan dapat diambil. Berdasarkan alasan tersebut, para pemimpin berupaya mengambil keputusan dengan metode rasional dengan menggunakan metode analisis seperti SWOT, cause dan effect analysis, value chain analysis, dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan ada 3 teknik. Yang pertama, teknik partisipatif. Sebagai teknik pengambil keputusan, partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses yang dapat dilakukan secara formal maupun informal dan memerlukan interaksi intelektual, emosional, dan fisik. Yang kedua, teknik
keputusan kelompok. Kreativitas pengambilan keputusan dan dapat diterapkan pada individu atau kelompok karena pengambilan keputusan individu membuat pengambilan keputusan dalam organisasi saat ini. Sehingga pemahaman mengenai dinamika kelompok dan tim menjadi relevan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, teknik Depli. Teknik ini dipopulerkan belakangan sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Dan saat ini, berbagai organisasi bisnis, pendidikan, pemerintah, kesehatan, dan militer menggunakan teknik ini. Asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Perusahaan dapat menjawab sebagai individu pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seseorang individu. Masalah keputusan yang dihadapi perusahaan begitu banyak dan kompleks. Masalah tersebut seringkali melibatkan lebih dari satu departemen atas aktivitas tertentu. Keputusan yang bersifat rutin atau berulang muncul secara teratur, sementara keputusan lainnya biasanya bersifat unik dan tidak berulang. Untuk mengatasi kelebihan beban dalam pengambilan keputusan, organisasi mengembangkan prosedur operasi standar yang formal atau tidak formal untuk masalah-masalah yang sifatnya berulang. Dan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar. Yang pertama, pengujian informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan yang dipertimbangkan lebih lanjut hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas, yang mana keputusan tersebut yang harus dilaksanakan. Studi ini menunjukkan bahwa baik para pakar maupun para pendatang baru menerjemahkan informasi keuangan ke dalam istilah kualitatif dan menggunakan metode yang serupa. Misalnya perhitungan rasio, perkembangan tren, dan laporan arus kas. Yang kedua, integrasi pengamatan dan temuan. Di dalam konteks ini, integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan, sebab akibat, maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Ketika mengintegrasikan pengamatan dan temuan, para pendatang baru menghubungkan pengamatan dan temuan yang dapat menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan selama proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam merumuskan hipotesis, pengembangan petunjuk dalam rumusan keputusan akhir, dan dalam menyusun ringkasan-ringkasan temuan. Selanjutnya, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Toleransi terhadap ambiguitas mengukur sampai pada tingkat mana individu merasa terancam oleh ambiguitas dalam situasi pengambilan keputusan, dan bagaimana ambiguitas mempengaruhi kepercayaan dalam keputusan tersebut. Selanjutnya, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan definisinya, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan pada masa depan. Keputusan tersebut dapat mempengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau mempengaruhi semua kejadian atau tindakan setelah keputusan itu dibuat.